Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kami minta para santri dan beberapa pengurus persada untuk membuat video terkait wabah virus corona yang melanda di negeri ini. Dan kami juga minta mereka untuk membuat video terkait hal-hal positif apa aja yang mereka lakuin di rumah. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan berbagi kisah mengenai di rumah saja. Adanya penyebaran COVID-19 yang semakin merajalela di Indonesia menjadikan segala aktivitas kita untuk dilakukan secara online atau di rumah saja. Sistem perkuliahan secara online ini akan mendatangkan tugas 2 kali lebih banyak dibandingkan sistem perkuliahan secara tatap muka. Otomatis hal ini menjadikan saya untuk tetap mengerjakan tugas dan tidak berkeliaran kemana-mana atau tetap stay di rumah untuk mencegah adanya penyebar luasan virus COVID-19. Nah, ternyata diam di rumah ini banyak hikmahnya loh teman-teman. Salah satunya kita bisa semakin dekat dengan keluarga. Nah, contohnya kita bisa membantu mengerjakan tugas saudara kita. Nah, ini tadi saya membantu ini istilahnya bikin kerajinan. Nah ini tapi ini udah kering ya catnya, jadi bisa dipegang-pegang kayak gini. Tadi juga ada ini. Nah di rumah saja ini tidak membatasi kita untuk selalu berkarya. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk terus berkarya dan juga membahagiakan keluarga kita dengan cara kalian masing-masing. Jadi teman-teman, pesan saya, terus ikhtiar, jangan lupa berdoa, tingkatkan ibadah untuk menyambut bulan suci Ramadan yang kurang dari 1 bulan ini. Salam cinta, salam bahagia, karena tanpa cinta kita tidak akan bahagia. Sampai jumpa. Oke, baik teman-teman. Karena kasus COVID-19 ini, jadi kita harus tetap stay di rumah, tetap stand di rumah, nggak bisa kemana-mana. Mungkin banyak teman-teman yang ngerasain bosan atau boring, gabut gitu di rumah, tapi nggak apa-apa. Kita bersabar, ini demi kebaikan kita semua, agar penyebaran virus corona ini nggak semakin cepat, nggak semakin banyak yang terinfeksi. Mungkin banyak yang ngerasain tugas-tugas menumpuk, harus buat laporan, harus buat resume, ya nggak apa-apa, kita jalanin apa yang kita bisa jalanin sekarang. Kita bersabar dengan kondisi kita sekarang. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk jaga kebersihan, jaga kesehatannya. Kalau keluar pakai masker, pakai hand sanitizer kalau habis melakukan aktivitas. Dan jangan lupa untuk berlindung kepada Allah dan banyak-banyak beribadah dan berdoa. Kita lawan corona dengan usaha dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, dunia sedang dilanda virus corona atau COVID-19. Virus yang konon katanya sangat mematikan, yang gejalanya kita tidak mengetahui. Oleh karena itu, karena kita bukan ahlinya, maka kita patuhilah apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan dianjurkan oleh ahli kesehatan untuk berjaga-jaga atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Mengenai peraturan di rumah saja ini mungkin sedikit membosankan bagi kita semua. Tapi demi kebaikan kita dan untuk memperlambat pertumbuhan virus ini untuk berkembang semakin cepat, hal yang saya lakukan ketika di rumah adalah, satu, tentunya semakin mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, berbincang dengan keluarga, melakukan hal yang positif seperti menyanyi, membaca buku, menulis, dan apapun itu yang dapat mengurangi rasa kejenuhan kita di rumah. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa terus beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga selalu sehat walafiat, amin. Di kali kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat tentang wabah yang sudah menyebar luas di berbagai negara, khususnya Indonesia, yakni wabah virus corona atau biasa disebut COVID-19. Teman-teman, sebagai masyarakat yang baik, sebagai warga negara yang baik, kita sudah semestinya untuk turut andil
menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, dan juga menuruti aturan pemerintah, yakni stay di rumah aja. Dari stay di rumah aja ini kita bisa setidaknya mengambil satu langkah kebaikan, mengambil satu langkah untuk menjaga diri ketimbang kita bermain di luar dan akhirnya tertular virus corona. Ini adalah suatu hal yang patut dihindari. Kita selaku masyarakat harus turut andil menjaga kebersihan dan menjaga ketentraman di Indonesia ini, salah satunya dengan cara stay di rumah aja. Nah, apa aja sih hal positif yang bisa kita lakukan selagi ada di rumah? Mungkin teman-teman ada rasa jenuh, bosan, ataupun sepaneng, tapi jangan terlalu dirasakan teman-teman, karena kita bisa lebih dekat dengan keluarga, bisa menciptakan karya. Carilah hal-hal positif. Misalnya saya sekarang lagi nyusun suatu buku pertama saya, dan saya lakukan ini dalam kurun waktu wabah ini menyebar, dan semoga tulisan saya ini akan selesai ketika wabah ini juga selesai. Jadi ambillah selalu hal positif dalam setiap musibah yang menimpa, jangan terlalu semangat dan selalu jaga kebersihan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat sekarang ini masih banyak kejadian tentang virus-virus yang berada di saat ini, jadi buat remeh ya teman-teman, tapi kita harus mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terus ada hashtag ini di rumah aja, ini hashtag di rumah aja. Kalau menurut saya di rumah aja itu bukan kita tidur, makan, kuliah online, itu hal yang biasa, tapi kita harus membuat hal yang luar biasa. Apa contohnya? Yaitu makarya, berkarya. Kita membuat karya yang bagaimana agar orang lain itu bisa mengapresiasi kita. Contohnya apa? Lomba online itu banyak, ada lomba desain poster, ada lomba video kreatif, seperti itu kawan-kawan. Jadi di rumah aja itu kita harus membuat karya, bukan rebahan terus. Oke? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari adanya wabah virus corona ini dapat kita lihat, manusia yang terkena virus belum tentu manusia paling berdosa, dan yang terhindar darinya belum tentu manusia paling berpahala. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Allah melimpahkan wabah ini bisa jadi sebagai azab, musibah, dan balasan, atau bisa jadi sebagai ujian dan peringatan, tergantung bagaimana pilihan, sikap, dan posisi yang diambil manusia itu. Di sini saya sependapat dengan Abi Quraisy Shihab yang berpendapat ini adalah bencana yang merupakan ujian dan peringatan dari Allah bagi manusia yang seringkali angkuh dan merasa mampu melakukan semuanya. Nah, dalam menghadapi wabah corona ini, salah satu ikhtiar yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengikuti himbauan social distancing atau pembatasan sosial dengan tetap di rumah. Mungkin memang sudah saatnya kita untuk rehat sejenak dari segala kesibukan dan aktivitas kita sehari-hari. Dan ternyata ada banyak hal positif yang dapat kita lakukan selama di rumah saja. Misalnya, bagi mereka yang sering merasa tidak punya waktu untuk membaca buku, maka inilah waktunya. Meluangkan waktu untuk membaca buku, artikel, atau apapun yang dapat menambah wawasan kita. Atau bagi mereka yang merasa mempunyai bakat atau hobi namun tidak punya waktu untuk menekuninya, maka inilah kesempatannya. Atau bagi mereka yang merasa belum punya, maka inilah waktu untuk mengeksplor diri menemukannya. Dan juga ternyata hal positif yang dapat kita ambil dari di rumah saja yaitu kita dapat berkumpul dengan keluarga kita yang mungkin selama ini jarang bertemu karena kesibukannya masing-masing. Nah, setelah berikhtiar tadi, jangan lupa untuk berdoa dan memperbanyak ibadah kepada Allah, lalu kemudian bertawakal menyerahkan diri kepadanya. Karena semua ini terjadi atas izinnya. Semoga Allah senantiasa memberi kita perlindungan dan menghindarkan kita dari segala sesuatu yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sangat menggemparkan Indonesia setelah Wuhan, Cina. Semua aktivitas ditiadakan oleh pemerintah selama 2 bulan, seperti sekolah, kuliah, kerja, dan lain-lainnya. Itu merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mencegah tertularnya virus corona ini kepada masyarakat secara menyeluruh. Saya sejak kampus ditutup, saya tetap stay di asrama, di Persada, tidak kemana-mana, tidak jalan-jalan, tidak melakukan aktivitas seperti biasa. Karena itu sudah merupakan kebijakan dari Persada juga.
Ya bosan, pastinya bosan lah, karena siapa sih yang nggak bosan? Aktivitas persada nggak jalan, ditiadakan, kampus juga ditutup, teman-teman pula semuanya pada pulang semua, bosan lah sendiri. Aktivitas saya setiap hari atau hal positif yang saya lakukan selama 3 minggu berjalan ini, alhamdulillah berjalan dengan baik, seperti kerjakan tugas pastinya. Yang kedua yaitu membaca buku, menulis, dan yang terutama itu membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai pengobat dan penolong kita pada masa-masa sekarang ini. Assalamualaikum teman-teman di rumah, gimana nih kabarnya yang pada di rumah aja? Gabut nggak? Bosen nggak? Ini aku mau berbagi keseharian aku pas lagi di rumah aja. Ngapain aja sih? Yang mau lihat dan kemana-mana ya, tetap stay tune. Kita juga bisa loh cari kesibukan lain, kayak main catur di beranda rumah daripada main game cacing terus. Atau enggak ya, kita bisa loh main-mainan kucing sambil kasih makan mereka. Kalau enggak yang lebih berfaedah, kita bisa search di YouTube. Penting banget loh buat cewek, bisa masak, bikin cilok atau bikin apa-apa lah menyenangkan. Karena kalau beli di luar bahaya sama corona. Yang terakhir, jangan pernah lupa, kita di rumah juga harus ada manfaatnya, bantu-bantu orang tua, lipet-lipet baju, atau gimana-gimana. Oke, sekian dari saya, pamit juga, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, dengan adanya programnya pemerintah yaitu Diem Aja di Rumah, yaitu juga posisinya pemerintah itu sudah memprediksikan dari awal bahwasanya virus corona itu sangat membahayakan dan memang menyebarnya itu sangat mudah sekali, sehingga untuk memutus tali rantai itu untuk berhubungan untuk menular itu tuh ya salah satunya memang diem aja di rumah seperti itu ya. Diem aja di rumah ini bukan berarti kita itu cuma nonton TV, kemudian kita rebahan, kemudian kita males-malesan. Tidak ada seperti itu. Kita tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat. Salah satunya yaitu yang saya lakukan selama di rumah, yaitu merawat orang tua saya. Karena posisinya kan yaitu juga salah satu hikmah dari adanya corona, karena orang-orang perantauan itu kan jarang merawat orang tua, kemudian jarang lah kumpul-kumpul sama keluarga besar seperti itu. Nah, itu sih salah satunya, yaitu bisa kumpul bareng sama keluarga. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan diri dengan passionnya. Ya mungkin terbatas mungkin ya, tapi bagaimana caranya kita itu bisa mengembangkan diri kita meskipun kita itu di rumah, seperti ya sepintar-pintarnya kita gitu loh. Sepintar-pintarnya kita memanfaatkan waktu. Nah, yang saya lakukan ya salah satunya saya belajar TOEFL, karena saya lagi pengen bisa belajar bahasa Inggris seperti itu. Ya pengen lah bahasa Inggris saya itu lancar seperti itu. Nah, selain itu, selain dari belajar bahasa Inggris juga kita tuh bisa baca-baca, misalnya bacaan apalah, terserah yang bagi teman-teman itu tuh baik buat teman-teman seperti itu. Selain itu saya juga ini jangan lupa untuk membugarkan tubuh ya, untuk membugarkan tubuh kita juga harus tetap olahraga ya, melakukan olahraga yang teman-teman senangi. Misalnya karena teman-teman itu suka badminton, maka teman-teman juga masih main badminton seperti itu ya. Ya, main badminton itu kan bukan berarti harus di gor, kemudian harus bareng-bareng sama teman-teman, itu tidak. Misalnya teman-teman sekalian bisa melakukannya di depan rumah karena memiliki halaman yang cukup luas, bisa aja seperti itu kan. Nah, di sini saya juga akan melakukan juga main badminton dengan kakak ipar saya, karena dia yang jadi musuh saya, bukan musuh, istilahnya itu tanding lah, yang melatih saya. Kemudian saya juga melakukan bela diri yang dilatih oleh kakak saya. Nah, sudah sekian, terima kasih. Nur kalau mas turun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di rumah, tepatnya di kota Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah 10 hari di sini dan alhamdulillah
kondisi saya dan keluarga dalam keadaan sehat. Terkait dengan adanya kebijakan stay at home, perasaan saya senang dan tidak senang. Tidak senangnya saya adalah saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya secara langsung. Tidak bisa main bareng lagi, ngobrol bareng, bercanda bareng, dan makan bareng. Dan juga saya juga tidak bisa bertemu dengan guru-guru saya untuk belajar secara langsung dengan beliau. Perasaan senang saya adalah saya memiliki banyak waktu untuk self-development. Artinya saya gunakan waktu ini untuk upgrading skill. Saya tingkatkan skill bahasa saya dengan menonton film berbahasa Inggris. Dan juga saya belajar editing dan coding melalui internet. Dan yang paling penting adalah saya memiliki banyak waktu bersama keluarga. Saya bisa makan bersama keluarga, ngobrol bareng keluarga, bercanda bareng keluarga, yang selama ini saya tidak memiliki waktu seperti ini dikarenakan saya harus melanjutkan pendidikan tinggi saya di Yogyakarta. So, mari kita semua dukung dan sukseskan program pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan cara kita tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Ikuti terus protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus COVID-19 ini cepat hilang di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ahmad Rizal. Sekarang kita tahu bahwasannya virus COVID-19 sangat melanda di negara kita Indonesia. Seharusnya kita sebagai warga yang pintar harus menjaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan lingkungan, dan pakai masker ini. Dan banyak hal positif yang bisa kita lakukan, seperti halnya saya membantu dosen-dosen dan teman-teman FAI membagi sembako buat teman-teman yang tidak mudik, dan bisa banyak waktu buat belajar, beribadah kepada Allah, dan melakukan hal yang positif di rumah. Stay at home teman-teman, jaga kebersihan, jangan membahayakan orang lain dengan berkumpul di tempat-tempat yang ramai, dan jangan membahayakan diri sendiri. Assalamualaikum.